Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julieta Rizky, mahasiswa Kalbis Institute dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 2018-10-4064. Ini untuk mata kuliah Pancasila. Di sini saya sudah bersama narasumber yaitu Ibu Cahaya Purba yang biasa dikenal atau dipanggil dengan Nande. Halo Nande. Halo, selamat sehat-sehat semuanya. Nama saya Cahaya Purba SEME. Saya bersedia sebagai narasumber untuk membantu generasi muda dan juga untuk mengedukasi mereka tentang pajak barangkali ya. Terima kasih. Jadi kita langsung aja nanti ke pertanyaannya. Silakan. Nah, pertanyaan pertama, apakah Nande ini wajib pajak? Yes, pasti. Nah, jika Nande wajib pajak, apa Nande tahu kriteria wajib pajak itu seperti apa? Umur yang sudah cukup. Jadi sudah satu umur yang sudah cukup, di atas 21 tahun ya, itu yang sudah pasti. Kemudian dia berpenghasilan tetap atau maupun tidak tetap, tapi dia berpenghasilan, jadi harus dikenakan pajak pendapatannya. Nah ya, kan bisa juga orang masih muda tapi dia sudah berpenghasilan gitu loh, pokoknya jadi dia wajib pajak begitu. Kemudian apalagi ya, itu aja sih, itu aja. Umur dan penghasilannya. Nah, berapa persen wajib pajak yang biasanya Nande atau seharusnya itu dibayarkan? Apakah beda-beda? Ya, beda-beda. Setiap orang beda-beda sesuai dengan pendapatannya mereka. Nah, kapan waktu Nande itu melakukan pembayaran pajak? Apakah setiap bulan itu sekali atau ada kurun waktunya? Kami biasanya kalau dari perusahaan itu membayar pajak setahun sekali ya untuk pajak. Kalau pajak penghasilan dari gaji mungkin ya tiap bulan. Tapi kan kita dari sebagai pengusaha ya kita bayar pajak berdasarkan pajak tahunan kita ini kan. Tapi kita tetap melapor setiap bulannya dan kita membayar setahun sekali pajaknya. Nah, dan seperti rumah tempat tinggal juga kan, atau bangunan atau gedung, itu kan kita harus bayar pajak bumi dan bangunan. Nah, itu setahun sekali juga. Seperti pajak mobil juga, nah harus tetap setahun sekali dibayar. Ya memang begitu kewajibannya. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya, apa tantangan yang Nande hadapi saat membayarkan pajak? Tantangan saat membayar pajak, kalau tantangan saat kesusahan untuk membayar pajak, saya tidak temukan ya, kecuali mengantri. Hanya ketika mengantri itulah kita dibutuhkan kesabaran ya. Terus ketika mengisi data penghitungan pajaknya, itu aja sih. Kalau dipandang dari sisi Umumnya kantor pajaknya. Kalau secara dari sisi pribadi kita sih ya masih merasa berat aja untuk mengeluarkan uang untuk bayar pajak itu karena kesadarannya masih rendah. Tuh. Nah, selanjutnya tadi kan tantangannya itu kurang lebih sama dengan hambatan yang Nande hadapi atau ada hambatan lain? Hambatan lain ya, saya kira tidak ada ya, kecuali saat kita mengisi aplikasi ya penghitungan pajak itu, karena kalau mungkin dia karyawan itu jelas pajak penghasilannya berapa karena itu sudah tertera kan dari dalam setahun itu kan jarang naik. Tapi kalau pajak penghasilan dari profit perusahaan itu kan tidak menentu setiap harinya, setiap bulannya. Nah, jadi kan pasti ada perbedaan. Jadi menghitung itu satu hambatannya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang besar itu mereka pakai akuntan untuk menghitung pajak pendapatan perusahaannya. Nah, itu satu. Saya kira hanya itu saja ya kesulitan kita, hambatan kita itu menghitung pajak hasil yang harus kita bayarkan. Kedua, ya itu tadi, males ngeluarin duit. Masih karena kesadaran dari diri sendiri. Iya. Nah, yang pertanyaan terakhir nih, Nande, apa solusi yang Nande miliki saat membayarkan pajak?
Solusinya ya kita harus sadar bahwa bayar pajak itu wajib hukumnya bayar pajak. Jadi kita mesti disiplin karena kita mesti tahu gunanya pajak ini untuk apa. Pada negara kita. Iya, itu kan untuk kita kembali. Memang kita bayarkan pajak kepada negara. Negara akan memberikan pelayanan kepada kita. Jadi kita ya hidup, negara kita ini hidup dari pajak kita. Pajak kita itu kembali lagi melayani kita. Nah, itu yang harus kita sadarin. Jadi sadar pajak ya harusnya ya. Dan disiplin. Jangan menunda-nunda, jangan melambat-lambatkan. Ya, kalau kita kurang paham masalah Pajak. penghitungan pajak, berapa yang harus dibayarkan, ya kita bisa bertanya. Ya, dan masalah antri itu saya kira itu memang harus antri ya, karena kan orang yang bayar pajak semakin antri panjang semakin baik, karena berarti makin banyak orang bayar pajak. Nah, itu dari sisi kita sebagai wajib pajak yang ingin nanti solusi dari pihak kantor pajaknya ya mungkin akan membuka lebih banyak kantor-kantornya, cabangnya, kemudian memberikan lebih banyak staf-staf untuk melayani wajib pajak sehingga mengurangi antrian, karena dengan panjangnya antrian itu menimbulkan satu kemalasan karena antri lama. Kedua, kemalasan, udah bayar aja, gue lama dilayanin, udah dah, biarin ntar aja deh lo, besok aja deh lo, gitu. Itulah Pulang dia. dulu. Enggak, jadinya nggak bayar pajak. Jadi nggak bayar pajak. Bukan pulang dulu, besok aja. Iya, bisa jadi gitu. Nah, begitulah dia solusi dari Nande. Tuh. Nah, jadi kurang lebih itu pertanyaan yang sudah yang sudah dijawab oleh Nande tentang wajib pajak. Nah, terima kasih Nande atas waktunya. Semoga wawancara ini dapat membantu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan kita harus bayar pajak sekecil apapun. Ya, wajib pajak sekecil apapun. Dan jangan ditunda.